Si Bija dapat ulatnya. Lihat, lihat, lihat. Dari sayurnya, lihat. Sekarang begini, kenapa mesti posting belatung? Gitu kan? Karena hanya satu ternyata yang ada belatungnya. Udah, kenapa mesti diposting? Begitu kan ya. Nah, yang kita takutkan itu adalah membentuk jiwa tidak bersyukur. Kemudian tadi ada anak yang tidak boleh posting. Nah, inilah kita memberi pelajaran karakter kepada anak. Itu ya. Satu, kalau di dalam pedoman gizi seimbang, yang pertama itu adalah rasa bersyukur. Jadi pertama kalau lihat makanan itu bersyukur dulu bahwa kita mendapatkan makanan. Tadi kan ya. Nah, kemudian itu posting ya. Oh, posting yang nah sekarang begini, kenapa mesti posting belatung gitu kan? Karena belatung itu contohnya begini, kita pernah itu di SPPG saya itu juga keluar belatung itu dari apa namanya kacang edamame ya. Kita tuh udah lihat satu-satu begitu ya, kelihatannya bagus gitu ya. Tapi begitu sampai di ini ya, ternyata ada belatung di dalamnya, nggak kelihatan kan? Itu edamame itu makanya dari situ kita nggak lagi edamame. Sekali-kalinya kita pakai edamame sebagai sumber kacang karena kacang-kacangan itu adalah terjadinya adanya asam lemak esensial tuh di kacang-kacangan, gitu ya. Nah, jadi kita pakai kacang edamame, ternyata ada belatungnya, gitu kan? Tapi guru tuh bilang, nah kalau nanti ada sesuatu gitu ya, coba bilang dulu gitu kan ya ke guru. Nah akhirnya anak itu bilang, Bu ini ada belatung edamame. Oh kata gurunya, ya sudah ganti sama yang ini. Udah beres kan, karena hanya satu ternyata yang ada belatungnya. Udah, kenapa mesti diposting begitu kan ya. Nah yang kita takutkan gitu. Nah sekarang yang kita takutkan itu adalah membentuk jiwa tidak bersyukur. Itu yang kita takutkan dari anak-anak itu ya, membentuk jiwa tidak bersyukur. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi membentuk karakter, justru karakter yang bukan karakter yang baik. Kalau karakter yang baik itu kan adalah solusi. Contohnya Bu Veronica, dari tadi itu ngomongnya itu adalah solusi gitu, bukan mengangkat masalah menjadi masalah publik gitu kan. Tapi solusi dari masalah ini bagaimana solusinya, kan itu yang baik. Coba sekarang anak kalau ada belatung terus diposting gitu ya, apa keuntungannya bagi anak? Sekarang begitu, apa keuntungannya bagi anak? Kan begitu ya. Ya, keuntungannya ya. Nah, keuntungannya justru pada saat ada belatung tinggal ngobrol sama gurunya, Bu ini ternyata ada belatungnya, contohnya yang di edamame itu ya, ada belatungnya. Terus akhirnya solusinya apa? Nah, ada solusi itu yang sifatnya koreksi, ada yang korektif. Yang sifatnya koreksi, jadi kita itu dalam manajemen kebijakan, itu kan ada yang sifatnya koreksi dan ada yang sifatnya korektif. Atau di dalam audit itu ada yang sifatnya koreksi dan korektif. Kalau sifatnya koreksi adalah ketika ditemukan belatung maka diganti, itu koreksi, gitu kan ya. Jadi guru akhirnya bilang, oh ya sudah, kalau ini ada ini apa namanya itu diganti, sudah beres kan, anak bisa makan seperti biasa. Ada yang sifatnya korektif. Nah sifatnya korektif, guru itu menginformasikan ada belatung ke SPPG. Guru tuh langsung memposting, Bu ini tadi ditemui belatung. Nah yang dilakukan oleh SPPG selain koreksi menggantikan tadi makanannya, juga korektif. Kenapa bisa ada belatung? Nah itu, jadi korektif inilah kemudian akhirnya dilihat, oh ternyata yang namanya edamame meskipun kelihatannya seger begitu ya, ternyata di dalamnya ada belatung. Nah, ya, ya, tugas wewenang guru itu bukan membagikan makanan, ya, ataupun menjadi penanggung jawab dari FBG. ya, Makanya kemudian teman-teman itu disuruh nyobain yang racun, Bu, itu terjadi di daerah Jawa Tengah. Ada MBG keracunan, kata kepala daerahnya bilang, tolong guru harus nyobain. Gurunya nolak, kami menolak nyoba, tapi dipaksa nyoba. Akhirnya dia nyoba keracunan juga akhirnya.
Nah, maksud kami ini masalah yang harusnya tidak perlu melibatkan guru. Jadi kami hanya mendapatkan MBG yang sudah terverifikasi, yang sudah bagus, yang sudah dijamin oleh Dapurnya dan BGN-nya gitu. Jadi kalau siswa memposting itu juga bagian dari kurikulum, berpikir kritis, menyampaikan pendapat, bagian dari proyek pendidikan yang itu tidak bisa kita larang gitu. Apalagi ya kami berharap ada solusi untuk itu. Enggak dilarang. Enggak dilarang sama guru itu, cuman bukan. Ini Anda bersyukur ya. Hanya ya tadi kita itu membangun karakter. Kita itu membangun karakter. Sekarang misalnya karakter ya. Sekarang Dek misalnya dengan memposting nih tujuannya apa? Kan begitu. Jadi kita membangun karakter. Jadi jangan sampai anak tuh harus sedikit-sedikit posting begitu ya, sampai akhirnya permasalahan pribadi pun akhirnya diposting. Lupa dia bahwa itu tuh permasalahan pribadi yang harusnya itu ranah pribadi kan gitu. Nah, kita itu jangan mempunyai pendidikan yang permisif. Permisif tuh akhirnya membolehkan segala cara tanpa itu landasan norma yang diakui oleh masyarakat. Gitu. Jadi kita tuh membangun karakter. Nah, kalau ada masalah, mari kita bicarakan bersama. Nah, gitu kan? Jadi jangan diposting. Coba, apakah dengan diposting satu, adakah kepuasan? Misalnya di anak itu ya. Terus kepuasan apa yang diperoleh dari anak itu? Nah, jadi kita ya gitu ini ya caranya. Kebetulan saya tuh sebenarnya dulu itu Sekjen Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi saya itu betul-betul bahwa MBG ini harus mengarus utamakan hak anak. Mengarus utamakan hak anak dengan 4 prinsip utama dalam konvensi hak anak. Yang pertama itu non-diskriminasi, makanya tidak boleh. Tadi no one left behind, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal dengan MBG. Kemudian yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Masa SPPG itu dengan sengaja ya menyediakan makanan yang ada belatungnya. Itu ya. Yang kedua, jadi itu. Yang ketiga itu untuk tumbuh kembang. Nah, MBG ini harus betul-betul bisa memenuhi kecukupan gizi yang sudah ada di standar gizi nasional untuk sekali makan. Itu ya, yaitu 20-25% AKG untuk sarapan, 30-35% AKG untuk makan siang. Nah, sekarang jadi begitu ya ininya. Jadi kita harus membangun karakter. Itu, coba Bapak dan Ibu sekalian, nah membangun karakter ini, contohnya di Jepang, dia itu betul-betul banyak bersyukur, pintar berterima kasih. Nah, kenapa anak-anak kita tidak dibangun itu upaya karakter untuk selalu bersyukur dan berterima kasih dan mencari solusi, bukan membuat permasalahan. Itu yang harus dibangun ya anak-anak itu.